Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandali Matahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergolongan obat antibiotik, anti malaria, dan AMR serta penjelasan obatnya. Dan kita masuk di bagian yang pertama, yaitu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Pergolongannya didasarkan pada mekanisme kerja dan struktur kimia. Dan antibiotik terbagi atas 7 bagian. Yang pertama yaitu pensilin, yang kedua cefalosporin, dan yang ketiga makrolida, dan yang keempat tetraskilin, yang kelima aminokloksida, yang keenam fluoroquinolon, dan yang ketujuh sulfonamida. Dan kita masuk yang bagian pertama yaitu mekanisme menghambat sintesis dinding sel bakteri. Contohnya seperti pensilin G, amoxicillin, dan ampicillin. Dan yang berikut spektrum umumnya untuk bakteri garam dan positif. Dan yang kedua yaitu cefalosporin. Cefalosporin atau mekanisme sama seperti pensilin menghambat dinding sel. Contohnya seperti generasi 1 yaitu cefalexin, dan generasi 2 sulforoxin, generasi 3 ceftriaxone, dan generasi 4 cefepime. Atau spektrum semakin tinggi generasinya, semakin luas spektrum terhadap garam dan negatif. Dan yang ketiga yaitu makrolida atau mekanisme menghambat sintesis protein bakteri. Contohnya seperti erythromycin, erythromycin, dan clarithromycin. Dan yang spektrum cocok untuk infeksi saluran napas dan infeksi akibat bakteri atipikal. Dan yang keempat yaitu tetraskilin atau mekanisme menghambat sintesis protein. Contohnya seperti doskilin, tetraskilin. Catatannya tidak diberikan pada anak-anak dan ibu hamil. Dan yang kelima yaitu aminokloksida atau mekanisme menghambat sintesis protein. Contohnya seperti gentamicin dan streptomycin dan ototoksik. Dan yang keenam yaitu fluoroquinolon, yaitu mekanisme menghambat DNA, dirase atau enzim replikasi DNA. Contohnya seperti ceproloxofin dan levofloxacin. Dan spektrum baik untuk infeksi saluran kemih dan gastrointestinal. Yang ketujuh yaitu sulfonamida atau mekanisme menghambat sintesis asam folat. Contohnya seperti cotrimoxazole atau trimethoprim dan sulfamethoxazole. Dan berikut kita masuk di penjelasan yang kedua yaitu obat anti malaria. Obat anti malaria yang digunakan untuk pencegahan pengobatan malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Dan obat malaria terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu 1 aminoquinolin, yang kedua antromycin dan turunannya, dan yang ketiga aminoalkohol, yang keempat antifolat, yang kelima antibiotik untuk malaria. Dan kita masuk di bagian yang pertama yaitu 1 aminoquinolin atau mekanisme menghambat detoksifikasi hemoglobin dalam parasit. Contohnya seperti kloroquine atau catatannya tidak efektif untuk Plasmodium falciparum yang resisten. Yang kedua yaitu artemisinin dan turunannya atau mekanisme membentuk radikal bebas yang merusak protein parasit. Contohnya seperti artesunat atau artemether. Umumnya digunakan dalam kombinasi ACT atau artemisinin combination terapi. Dan yang ketiga yaitu aminoalkohol atau mekanisme tidak diketahui pasti diduga mengganggu fungsi mitokondria parasit. Contohnya seperti kina, mefloquine, dan halfontrin. Dan yang keempat yaitu antifolat atau mekanisme menghambat enzim dalam sintesis asam folat
parasit, contohnya seperti progunil atau Pritemine sulfadoxin. Sering dikombinasikan sebagai fanasidar atau primetimine atau sulfodexin. Yang kelima yaitu antibiotik untuk malaria, contohnya seperti doxycycline, clindamycin, atau penggunaan biasanya sebagai terapi tambahan atau pencegahan. Dan kita masuk di penjelasan yang ketiga, yaitu masuk di bagian yang penjelasan yang ketiga, yaitu apa itu AMR atau antimicrobial resistance. AMR adalah resistance mikroorganisme atau seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit terhadap obat antimikroba atau seperti antibiotik, antivirus, antijamur, dan antiparasit. Artinya, obat yang dulunya jadi efektif tidak mampu membunuh mikroorganisme tersebut. Contohnya seperti infeksi bakteri yang dulunya bisa diobati dengan amoxicillin, kini tidak mempan lagi karena bakteri sudah kebal. Dan penyebab AMR terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat, misalnya untuk flu yang disebabkan oleh virus. Dan yang kedua yaitu penghentian pengobatan sebelum waktunya. Dan yang ketiga, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Dan yang keempat yaitu praktik sanitasi dan kebersihan yang buruk. Dan yang kelima, kurangnya pengawasan dan sektor peternakan dan pertanian, atau antibiotik digunakan untuk merangsang pertumbuhan hewan. Dan berikut kita masuk di penjelasan yang keempat, yaitu masuk di penjelasan yang keempat, yaitu strategi pencegahan AMR. Terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu penggunaan antibiotik yang rasional, hanya digunakan untuk antibiotik saat benar-benar diperlukan, harus sesuai resep, petunjuk tenaga dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kebersihan dan higienis. Contohnya seperti cuci tangan, pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan dan makanan. Dan yang ketiga yaitu vaksinasi atau mencegah infeksi sehingga mengurangi kebutuhan akan antibiotik. Dan yang keempat, edukasi masyarakat dan tenaga kesehatan, kampanye tentang bahaya AMR dan penggunaan antibiotik yang bijak. Dan yang kelima yaitu pengawasan di sektor atau peternakan dan pertanian, dan batasi dan awasi penggunaan antibiotik pada hewan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu monitoring dan riset atau pantauan pola resistensi atau kembangkan antibiotik baru dan alternatif pengobatan. Terima kasih.